Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang bilangan bulat dan pecahan bersama Bunda Nur Azila SPD. Nah, adapun yang akan kita pelajari pada materi bilangan bulat dan pecahan ini, yang pertama yaitu tentang kelipatan dan faktor. Yang kedua yaitu tentang pemangkatan dan sifat-sifatnya. Sedangkan yang ketiga yaitu bentuk baku bilangan besar atau bisa juga kita sebut dengan notasi ilmiah. Yang pertama yaitu tentang kelipatan dan faktor. Nah, kelipatan suatu bilangan A pada sistem bilangan asli diperoleh dengan mengalikan A dengan setiap bilangan asli. Nah, ingat di sini A itu adalah suatu bilangan. Yang pertama yaitu kelipatan 2 adalah 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini diperoleh dari hasil perkalian kelipatan 2. Nah, selanjutnya kelipatan 3 juga begitu. 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya, yaitu menghasilkan 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, begitupun dengan kelipatan 4. Nah, berdasarkan kelipatan 2 bilangan atau lebih, dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya yang kita sebut dengan kelipatan persekutuan. Anggota terkecil pada kelipatan persekutuan disebut kelipatan persekutuan terkecil. Nah, atau biasa kita sebut dengan KPK. Jadi KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Adapun contoh dari KPK ini yaitu tentukan KPK dari bilangan 3 dan 4. Nah, yang pertama, oke, kita coba jawab. Kelipatan 3 itu adalah tadi 3, 6, 9, 12, sampai 36 dan seterusnya. Ini diperoleh dari 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya ya. Selanjutnya kelipatan 4 begitu juga. Berarti 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, dan seterusnya. Bagaimana menentukan KPK dari bilangan 3 dan 4 ini? Yang pertama, kita harus tahu dulu kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Nah, jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 itu adalah 12. Nah, karena 12 ada di 3 dan ada di 4, selanjutnya 24. Nah, jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 itu banyak. Ada 12, 24. Mungkin ada bilangan setelah 36 dan 44 juga merupakan persekutuan dari bilangan 3 dan 4. Nah, 36. Oke. Nah, jadi di situ dapat kita tentukan kelipatan persekutuan terkecilnya atau KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, kenapa 12? Karena kita melihat kelipatan persekutuan terkecil. Kita ambil bilangan yang terkecil. Faktor dan faktor persekutuan. Nah, faktor-faktor dari suatu bilangan dapat diperoleh dengan cara menyatakan bilangan tersebut sebagai hasil kali 2 bilangan atau lebih. Jadi, faktor-faktor suatu bilangan itu kita peroleh dari hasil kali 2 bilangan atau lebih. Contoh 12 itu terbentuk dari 1 kali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Nah, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya 70, 1 kali 70, 2 kali 35, 5 kali 14, 7 kali 10. Itu faktor dari 70 adalah semua bilangan pembentuk pengali dari 70, yaitu 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, dan 70. Dapat kita simpulkan bahwa mencari faktor suatu bilangan sama artinya dengan mencari semua pembagi yang habis membagi bilangan itu. Dari 2 bilangan atau lebih,
dapat kita tentukan anggota-anggota persekutuannya, itu disebut dengan faktor persekutuan. Jadi tadi kan kalau yang terkecil itu dinamakan dengan KPK. Ada lagi kalau anggotanya terbesar pada faktor persekutuan itu disebut dengan faktor persekutuan terbesar atau kita sebut dengan FPB. Nah, itulah beda dari KPK dan adapun contoh dari FPB ini yaitu tentukan FPB dari bilangan-bilangan 12 dan 18. Nah, caranya sama dengan yang tadi, kita tentukan faktornya terlebih dahulu, kemudian faktor dari 18. Nah, kita tentukan selanjutnya faktor persekutuannya yaitu sama 1 ada di 12, ada di 18, kemudian 2, 3, dan 6. Karena yang kita cari adalah faktor persekutuan terbesar, maka bisa kita tentukan FPB dari 12 dan 18 itu adalah 6. Kita pilih bilangan yang paling besar. Selanjutnya yaitu faktorisasi prima dari 12. Nah, ini cara mencari KPK dan FPB dengan cara seperti ini, yaitu yang pertama faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 pangkat 2 kali 3. Nah, di sini 12 itu dibagi 2 terlebih dahulu, kemudian dapat 6. 6 bisa kita bagi 2, kemudian dapat 3. Nah, 3 ini baru habis dibagi 3, 0. Begitu juga dengan 18. Nah, bagaimana kita menentukan KPK dari 12 dan 18 dan FPB dari 12 dan 18 tersebut? KPK diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang berbeda dengan mengambil pangkat tertinggi untuk faktor yang sama. Nah, kita ambil KPK-nya itu di sini 36 karena kita ambil dari hasil kali faktor prima yang berbeda ya, tapi pangkatnya yang tertinggi. Nah, beda dengan FPB, kita ambil dari hasil kali faktor-faktor prima yang sama. Nah, di sini yang sama adalah 2 sama 2 dan 3 sama 3. Nah, yang sama dengan pangkat terkecil, berarti 2 pangkat terkecilnya 1. 3 pangkat terkecilnya juga 1, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, begitu. Itu kata kunci dengan cara ini untuk mencari KPK dan yaitu pemangkatan dan sifat-sifatnya. Pemangkatan suatu bilangan diperoleh dari perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Kalau 15 pangkat 2 berarti 15 kali 15. Ada perkalian berulang sebanyak 2 kali. 20 di sini 20 pangkat 4 itu sama dengan 20 kali 20 kali 20 kali 20. Nah, kalau 15 pangkat 2 ini, 15 itu kita sebut dengan bilangan pokok, 2 itu kita sebut dengan pangkat atau eksponen. Next, nah jadi bentuk umumnya seperti ini. Kalau A pangkat 2 berarti kita kalikan A sebanyak 2 kali, berarti ada 2 faktor. Kalau A pangkat 3 kita kalikan A berulang sebanyak 3 kali. A pangkat 4 kita kalikan A itu berulang sebanyak 4 kali. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa A pangkat N itu kita kalikan A itu secara berulang sebanyak N kali atau N. Next, sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang pertama yaitu perkalian bilangan berpangkat. Kalau kita kalikan bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama ya. Nah, jadi itu pangkatnya kita tambah. Kalau pembagian, pangkatnya kita kurangi. Sedangkan pemangkatan bilangan berpangkat, kalau misalkan A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A dipangkat M. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tentang pemangkatan dan sifat-sifatnya. Belum ya, masih ada notasi ilmiah. Nah, pemangkatan dan sifat-sifatnya. Notasi ilmiah atau bentuk baku digunakan untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat dekat dengan 0. Tepatnya yaitu di antara 0 dan 1 atau di antara 0 dengan negatif 1. Tujuannya apa? Nah, tujuannya yaitu agar penulis
penulisan angka tersebut lebih ringkas. Bagaimana kita mau menuliskan angka yang sangat panjang, misalkan 123000000, nah atau 0,0000 sekian. Nah, itu bisa kita tuliskan dengan menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku. Penulisan notasi ilmiah atau bentuk baku ini dilambangkan dengan A dikali 10 pangkat N, dengan A lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Dan N merupakan bilangan bulat. Semua bilangan real bisa dituliskan dalam bentuk baku. Misalnya saja angka 2. Angka 2 kan kita tidak ada 200 atau 0, sekian 2. Nah, jika kita tuliskan ke dalam bentuk baku menjadi 2 kali 10 pangkat 0. Kenapa 10 pangkat 0? Karena dia angkanya 2 saja. 10 pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Maka 2 kali 1 adalah 2. Kalau misalkan angkanya itu contoh lainnya 8712, nolnya sebanyak 7 kali. Nah, bisa kita buat 8712 kali 10 pangkat 7 atau 8,712 kali 10 pangkat 10. Begitu juga dengan 9 kali 10 pangkat. Cukup sekian pembelajaran atau materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Bunda sekalian bisa memahami apa yang Bunda sampaikan. Lebih dan kurang Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.